Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Adi Irawan SHMH. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Saya juga peserta PKDP PPP UIN Araniri 2026. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya, dimana hari ini kita bertemu dan memberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai program kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa memulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Yang pertama, Miss Baujana, Nur Hayati, Farhan Najis, Muhammad Saleh, Paula, Putri Ramadhani, Emreja Amanda, Dewa Aulia, Dini Adelia, Iqbal, dan di Hidayat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih tentang hukum administrasi negara. Jadi saya akan mencoba sejauh mana para mahasiswa ya bisa memahami tentang hukum administrasi negara ya. Makanya saya akan bertanya untuk yang pertama, Miss Bahujana, mana hukum administrasi negara? Administrasi negara atau HAN adalah cabang ilmu hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tindakan lembaga pemerintah serta para pejabat administrasi. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan peran pemerintahan dan sebagai pamit perlindungan bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan aparatur negara. Oke, tepuk tangan buat Miss Baujana. Putri Ramadhani, sebutkan ruang lingkup dan wewenangnya dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu mengatur bagaimana sebuah keputusan atau hukum dan juga regulasi oleh organ atau lembaga administrasi negara mencakup tindakan pemerintah dalam membangun kesejahteraan umum seperti pendidikan, pelayanan publik, dan penataan keuangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan nih buat Putri. Teruskan jawabannya. Yang rame dong, kita lagi. Oke, selanjutnya Reja Amanda. Tujuan utama kita mempelajari hukum administrasi negara itu apa? Yang pertama itu ada dua, Pak. Satu, melindungi warga, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tindakan atau keputusan sewenang-wenang oleh pejabat publik. Yang kedua, ada mengontrol pemerintah, memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah atau asas legalitas dan tidak menyalahgunakan. Oke, tangan bekerja. Oke, selanjutnya Farhan Najis. Apa itu perbedaan hukum administrasi dan hukum tata negara? Farhan Najis. Pertama, tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam atau prinsip-prinsip dasar organisasi negara, konstitusi dan pembagian kekuasaan atau stat negara. Dan yang kedua, HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, yakni bagaimana alat kelengkapan negara menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat atau stat individu. Tangan buat Farhan. Baik ya, saya jelaskan sedikit bahwasannya hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jadi administrasi negara adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di sini hubungannya antara pemerintah dengan warga negara untuk menjamin pelaksanaan administrasi negara sesuai dengan hukum. Artinya
prosesnya kan. Kemudian selanjutnya pengertian hukum administrasi negara juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan. Ya. Mempelajari tindakan dalam penyelenggaraan negara. Menurut Oppenheim, ya salah satu pengamat hukum ya, hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan yang mengikat badan pemerintahan ketika menggunakan wewenang yang diberikan oleh hukum tata negara. Menurut JHP Bellroy menyatakan, Han mencakup aturan tentang bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan kenegaraan menjalankan tugasnya. Itu salah satu pendapat dari para ahli. Kemudian saya ulangi lagi ya, saya tegaskan lagi ruang lingkupnya nih. Ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup pengaturan prosedur administrasi, terus selanjutnya pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Jadi tindakan pemerintah juga memerlukan pengawasan sehingga tidak ada timbul kesewenang-wenangan di dalam masyarakat ya. Serta penyelesaian sengketa administratif. Sumber hukum administrasi negara meliputi ya, peraturan perundang-undangan, kemudian putusan dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum yang umum ya. Kemudian jurisprudensi dan praktek administrasi. Jurisprudensi itu artinya suatu keputusan hukum yang sudah memiliki keputusan tetap ya. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Kemudian subjek dan objek. Subjek dan objek hukum administrasi negara itu satu meliputi badan atau pejabat pemerintah. Ya, di sini ada badan ya atau pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah itu seperti apa? Seperti menteri ya. Nah, menteri ada gubernur kan, bupati, wali kota. Kemudian warga negara yang berinteraksi dengan administrasi negara. Objeknya adalah tindakan pemerintah, kebijakan dan prosedur administrasi yang mempengaruhi warga negara dan masyarakat secara umum. Jadi subjeknya itu ada badan atau pejabat pemerintah, kemudian dan warga negara. Kemudian objeknya adalah tindakan pemerintah, kebijakannya pemerintah, dan prosedur administrasi yang mempengaruhi warga negara, masyarakat secara umum. Jadi tindakan pemerintah serta kebijakan dari pemerintah itu sangat mempengaruhi warga negara dan masyarakat umum. Misalnya pada bantuan banjir ini kan, itu merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kan, bantuan berupa misalnya jaduk kan, saya jaduk apa lagi? Uang bantuan apa nih yang baru ini cair? Uang perabot isi rumah ya kan, isi rumah pemerintah. Kemudian bantuan stimulan ekonomi juga ada di situ. Itu merupakan bagian daripada kebijakan pemerintah ya terhadap korban banjir bandang yang ada di Aceh Tamiang November 2025 ya. Oke, jadi nanti kalau bagi yang belum mendapatkan jaduk ya, nanti laporkan ke kepala kampung masing-masing pada tuh ya, laporkan gimana nih belum dapat jaduk kan belum. Sementara di Tangsel bantuannya yang dapat jaduk kan, mungkin kalian tahap kedua mungkin tahap ketiga. Oke, nanti untuk yang terakhir pada Jas Rosara mana? Tolong simpulkan bagaimana tadi dari hasil saya kasih tadi, tolong disimpulkan tentang hukum administrasi negara. Kesimpulan fungsi hukum administrasi negara sebagai instrumen menelisik wewenang pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik, sekaligus menjadi standar kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi utamanya menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan beradil. Oke, bukan Jas. Jadi di sini
gratis itu dari pemerintah semuanya, kan? Koperasi desa juga itu dari pemerintah. Bisa saja pemerintah kalau tidak suka, pemerintah bisa membatalkan gitu ya kebijakan-kebijakan itu ya. Termasuk juga pembangunan dengan infrastruktur, bisa jalan tol segala macam itu kebijakan pemerintah. Mana yang lebih dia prioritaskan? Apakah prioritaskan kesejahteraan honorer atau kesejahteraan untuk para petani dan nelayan, itu semua ada pada kebijakan pemerintah. Oke, baik, untuk perkuliahan kita ini ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua, adik-adik kita semua ya. Bagaimana saya? Udah ngerti kan? Tentang kebijakan pemerintah, administrasi pemerintahan juga ya, administrasi negara ya. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang bertanya? Oke, baik ya. Saya akhiri pertemuan kita ini. Mohon maaf ya, saya dengan dari topik kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.